Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat lah ya, nggak boleh sakit-sakit. Gimana untuk pembelajaran online di rumah? Masih semangat? Semangat? Masih. Di sini perkenalkan, nama saya Intan Putri Lestari, bisa dipanggil dengan Miss Intan atau Bu Intan, silahkan. Miss ini kebetulan sedang melaksanakan kegiatan PPL di SMP Islam El Syihab. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Jadi Miss sangat berharap setelah kita mempelajari materi kali ini, kalian para murid-murid Miss dapat memahami pengertian dari gradien serta cara menentukan gradiennya. Langsung saja ya, kita langsung mulai ke materinya saja. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Oh iya, sebelumnya Miss minta maaf karena Miss tidak bisa merekam audio melalui PowerPoint-nya sendiri karena laptop Miss sedang bermasalah. Jadi kita rekam secara manual saja ya. Oke, kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, pada bab ini Miss hanya akan menjelaskan tentang dua pokok, yaitu pengertian gradien dan menentukan gradien suatu garis lurus. Oke, kita mulai dengan yang pertama, pengertian gradien. Yang pertama, gradien merupakan nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Yang kedua, gradien disimbolkan dengan huruf M. Dan yang ketiga, gradien suatu garis dapat miring ke kanan, ke kiri, curam, ataupun landai, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Jadi, gradien tadi merupakan nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan dari suatu garis. Lalu selanjutnya contoh-contoh dari gradien. Kita lihat gambar 1, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat. Garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan, sedangkan garis yang gradiennya negatif akan miring ke sebelah kiri. Nah, jika kita lihat lagi contohnya, tuh. Kalau kita lihat dari nomor 1, contoh nomor 1 itu garisnya ke arah kanan, maka nilainya bernilai positif. Lalu kita lihat pada contoh nomor 4, itu garisnya ke arah kiri, maka nilai gradiennya itu negatif. Nah, lanjut, kita akan menentukan gradien suatu garis lurus. Nah, kita dalam menentukan gradien suatu garis lurus ini, yang pertama ada gradien suatu garis yang melalui titik pusat O dengan titik 0,0 dan titik X, Y. Rumusnya Y sama dengan MX atau M sama dengan Y per X, di mana M merupakan gradien, sedangkan Y merupakan titik pada garis vertikal dan X merupakan titik pada garis horizontal. Kita lihat contohnya. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik tersebut. Sudah ditentukan tuh bahwa S dengan titik 4,8 dan T min 8,2. Nah, setelah itu untuk penyelesaiannya kita tulis bahwa diketahui X-nya, X tadi kalau urutannya tuh X, Y, maka dari 4 dan 8 yang X-nya adalah 4, sedangkan yang Y-nya itu 8. Nah, diketahui bahwa X sama dengan 4 dan Y sama dengan 8, maka untuk mencari gradiennya dengan rumus M sama dengan Y per X, yaitu Y-nya yaitu 8 per X per 4 sama dengan 2. Oh, itu maaf, itu ibu salah nulis, itu aturan 4. Lalu yang T,
Diketahui X sama dengan min 8 dan Y sama dengan 2. Maka rumusnya yang tadi kita masukkan bahwa M sama dengan Y per X, di mana Y-nya sama dengan 2 per min 8. Lalu hasilnya menjadi min 1 per 4. Sudah bisa pahami ya? Kalau nanti kurang jelas, diulang lagi. Dan kalau kurang jelas lagi bisa ditanyakan sama Miss. Nah, selanjutnya kita akan mencari gradien suatu garis yang melalui dua titik. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan M sebagai gradien, Y1 dan Y2 merupakan titik pada garis vertikal, dan X1 dan X2 merupakan titik pada garis horizontal. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Tentukan gradien garis yang melalui titik A dengan 0,3 dan B dengan 1,1. Nah, penyelesaiannya titik A-nya itu 0,3, maka X1-nya yaitu 0 dan Y1-nya itu 3. Sedangkan untuk titik B itu diketahui bahwa X2-nya merupakan 1 dan Y2-nya yaitu 1. Lalu kita tentukan gradien garis AB. Maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kita masukkan Y2-nya tadi 1 min Y1-nya tadi 3 per X2-nya 1 dan X1-nya sama dengan 0. Maka 1 min 3 per 1 min 0 sama dengan min 2. Setelah itu kita akan mengenal sifat-sifat gradien suatu garis. Yang pertama, gradien garis tidak bergantung pada panjang atau pendeknya garis. Lalu yang kedua, gradien suatu garis dapat ditentukan dengan memilih sebagian ruas garis. Yang ketiga, gradien OA atau M sama dengan komponen Y garis OA per komponen X garis OA. Ini kalau lebih sederhananya menjadi M sama dengan Y per X itu tadi ya. Lalu untuk yang poin keempat, gradien bernilai positif menyatakan bahwa garis tersebut naik jika diikuti dari kiri ke kanan. Lalu yang poin kelima, gradien bernilai negatif menyatakan bahwa garis tersebut turun jika diikuti dari kiri ke kanan. Yang terakhir, gradien garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik X, Y adalah M sama dengan Y per X, di mana komponen X tegak dibagi dengan komponen mendatar. Untuk penjelasannya Miss cukupkan sampai di sini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi itu tadi yang dapat Miss jelaskan. Misalnya kalau kalian masih kurang jelas, bisa tanya langsung ke Miss, bisa melalui chat WhatsApp pribadi ataupun dari kolom komentar. Insya Allah akan Miss jelaskan jika masih kurang paham ya. Untuk kesimpulannya nih, tadi kita kan udah mempelajari tentang pengertian dari gradien dan cara menentukan gradien suatu garis lurus. Tadi pengertian dari gradien itu apa sih? Jadi pengertiannya itu yaitu nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Nah, garisnya ini bisa miring ke kiri, ke kanan, landai ke bawah, cekung, itu bisa. Lanjut, kita di cara menentukan gradien suatu garis lurus. Tadi menentukan gradiennya itu kita bisa melalui jika diketahui titik pusatnya O 0,0 dan titik XY, itu kita menggunakan rumus Y sama dengan MX atau M sama dengan Y per X. Dan untuk mencari gradien melalui dua titik itu menggunakan
MAB sama dengan Y2 min Y1 per X2 min Y1. Jadi itu saja yang mungkin dapat Miss sampaikan. Jika masih banyak kurangnya, Miss mohon maaf. Dan untuk kedepannya insya Allah akan Miss perbaiki. Ingat ya anak-anak, kita tetap harus jaga kesehatan. Kalau nggak terlalu penting, nggak usah keluar rumah. Kalaupun itu penting, boleh keluar rumah, tapi tetap dengan protokol. Mungkin kalian udah bosen ya dengar orang bilang pakai masker, cuci tangan, tapi ya memang seperti itu. Jadi itu tadi, tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer. Setelah pulang itu kita langsung cuci tangan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum.